Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, selamat malam buat penonton YouTube. Masih di channel Rido Dasuki bersama gue sendiri. Gue mau sedikit review atau sedikit impresi tentang motor gue, motor yang sering gue kendarain setiap harinya, yaitu motor ADV 150. Motor ini tahun 2020, sekitar 1,5 tahun. Motor ini udah 1,5 tahun gue pakai. Selama 1,5 tahun gue pakai tuh gue nyaman banget pakai motor ini. Ada sedikit compare, sebelumnya kan motor gue pernah pakai motor NMAX, terus sekarang pakai motor ini gitu ya. Dari handling, dari speed gitu, walaupun speednya nggak sekenceng Aerox atau NMAX ya, tapi gue nyaman banget sih pakai motor ini. Maksudnya nggak lambat juga gitu, kenceng masih bisa. Dan motor ini gue pakai sehari-hari itu jarak dari Bekasi ke Jakarta Bekasi sekitar sekali jalannya itu sekitar 30 km, bolak-balik sekitar 60 km lah. Dan dia itu enak sih, ada lobang, ada jalan gravel atau apa gitu, dia hajar enak banget karena suspensinya juga dia udah pakai Showa kan yang belakang, terus yang depan mereknya lupa, terus dari pengereman juga dia udah pakai depan belakang pakai Nissin, cakram dua-duanya, dan maksudnya nyaman dan safety juga gitu dari soal pengereman. Kenapa gue beli ADV ini? Modelnya itu kayak adventure gitu ya modelnya itu, terus gak banyak orang pakai juga, tetap banyak cuman gak sebanyak pemakai Aerox dan NMAX ataupun PCX. Nah, gue itu pengen sharing tentang motor yang gue pakai sehari-hari ini, tentang modifikasi yang udah gue lakuin sama motor ini, apa aja yang udah diganti. Sebenarnya ini modifikasi bener-bener simple banget dan gak banyak banget yang diganti, cuman kesimpelan ini yang pengen gue sharing sih. Simpelnya itu bisa bener-bener yang kayak merubah look banget menurut gue gitu ya, dan gue tuh kayak seneng aja gitu ngelihatnya, walaupun gak banyak yang gue beli, gak banyak yang gue ubah, tapi kayak seneng aja gue lihat motor gue sendiri gitu. Kayak pernah gak sih lu ngerasain lu punya motor terus lu ubah-ubah dikit terus kayak cakep banget nih motor gue, kayak gitulah, kayak gitu-gitu. Terus gaya modifan gue itu gak tahu ya ini genrenya apa, cuman gue mungkin nyebutnya itu kayak street style gitu, karena gue kan pakainya nggak pakai buat touring juga gitu kan, nggak pakai buat jauh-jauh juga, jadi gue modifnya bener-bener simple banget gitu, karena gue juga bukan anak touring kan gitu kan. Tetap modifannya itu tetap sopan, tetap bersahaja, standar sopan dan bersahaja gitu ya, bukan yang modifan ngabers juga gitu, tetap semuanya lengkap. Dari mulai kaca spion, plat nomor depan belakang, lengkap semua gitu kan. Oke, kita mulai aja bahas modifan yang udah gua aplikasikan ke motor ini. Mulai dari depan, ini tampilan look depan nih seperti ini nih. Ada yang menyadari pasti dong, tampilan depan bener-bener berubah banget. Maksudnya nggak banget sih, maksudnya berubah simple tapi ngerubah tampilan banget sih. Mulai dari windshield atau visor gitu kan. Ini windshield atau visornya itu gue ganti sama warna smoke ya. Dan ini tuh model dari merek Geba, walaupun bukan merek Geba karena gue gak mampu buat beli. Menurut gue kayak terlalu mahal, kalau misalkan ada tiruannya dan lebih murah kenapa enggak gitu. Ini gue beli sekitar 170 atau 180, nanti gue coba spill
ininya apa namanya e-commerce-nya, gak tahu dari Tokped atau Shopee gitu. Nanti gue coba tampilin harganya dan si link pembelian, bukan link pembelian, apa screenshotan pembeliannya ya gitu. Terus dan kenapa gue ganti windshield ini yang model ini tuh karena gue pengen modelnya itu yang gak banyak orang pakai gitu dan kayak sedikit unik gitu. Kalau lu lihat dari samping gitu kan kayak model standarnya, cuman dia pas di ujung atasnya itu dia melengkung, kayak melengkung keluar gitu, bukan melengkung ke dalam ya, bukan ke dalam ke arah apa ya, ke arah kokpit gitu, tapi sebaliknya gitu, kayak unik aja gitu tuh. Dan ternyata ini tuh bisa merubah arah angin gitu. Yang tadinya anginnya dia nembak ke dada langsung, misalkan dalam posisi windshieldnya tegak gitu, sebelumnya masih kena dada nih, kayak dada atas sampai leher lah gitu, dia kena tuh. Gue kalau lagi bawa tuh anginnya ke situ sebelum diganti ya. Tapi pas setelah diganti sama model windshield ini yang tingginya itu 7 cm lebih tinggi dari standarnya gitu. Terus di paling depan itu gua nambahin paruh bebek nih, yang di depan nih moncong ini nih, yang moncong ke depan ini. Nah ini gua lihat inspirasi dari Instagram, ada yang pakai ini tapi gak banyak yang pakai. Nah gua akhirnya memutuskan buat beli ini tuh kenapa? Karena gua risih banget lihat tampilan apa ya, dudukan plat nomor di seharusnya dudukan plat nomor itu di paruh ini nih. Memang dikasih dari pabrikan gitu kan, cuman gue nggak suka tampilan plat nomor di situ. Kayak kalau dari gue sih kayak gak enak banget liatnya gitu kan. Nah akhirnya gue pindahin tuh si plat nomor ke windshield gitu kan, pakai baut yang standarnya si windshieldnya aja, udah itu bisa kok nempel gitu, asalkan pakai ada dudukan plat nomornya gitu kan. Nah terus gue pakein paruh bebek, ternyata cuman nambahin gini dong kok jadi lebih cantik juga gitu ya, lucu juga. Maksudnya kayak DNA DNA EDV-nya itu kayak makin nonjol gitu kan. Kayak katanya kan ini motor EDV itu kan, EDV-nya itu adventure gitu kan, tapi sebenarnya sih EDV-nya SS50 tuh EDV-nya tuh bukan adventure. Setahu gua ada beberapa konten kreator yang bilang tuh katanya tuh EDV tuh singkatannya advance gitu kan, karena adventure sejati hanya milik yang ADV 750. Terus di bagian depan itu kaca spion. Nah ini kayak concern banget sih gue di kaca spion, karena kaca spion yang dari pabrikannya itu yang standar itu menurut gue tuh kayak terlalu gede banget, kayak kuping gajah yang lebar gitu, kayak waduh kayak risih juga liatnya gitu kan. Gue terus nyari kaca spion yang tetap fungsional, tetap fashionable, tetap sporty, tapi nggak besar juga gitu ya. Akhirnya gue memutuskan untuk beli model kayak Rizoma gini, cuman dia bukan Rizoma karena gue gue gak mampu juga buat beli. Cuman modelnya yang sama, ini merek dari MGV, ini beli dari e-commerce juga, dari online shop. Nanti gue spill juga si online shopnya. Terus kita beralih ke bagian tengah. Ini bagian tengah bener-bener gak ada yang berubah sih. Kalau teman-teman nyadar gitu ya, kira-kira apa nih yang dirubah gitu kan. Karena bingung juga bagian tengah apa yang dirubah gitu kan. Biasanya sih ganti pijakan buat di kaki itu apa ya gitulah. Tapi gue enggak sih, maksudnya enggak begitu concern juga. Cuman ada satu yang bikin gue agak gimana ya, gatel liatnya tuh ini bagian cover radiator. Nah cover radiator gue coba ganti, yang sebelumnya pakai plastik dan kayak gendut gitu kan. Gue ganti sama kayak plat gitu yang patternnya itu ya kayak yang seperti sekarang nih dilihat, patternnya tuh kayak bulat-bulat kecil gitu. Terus dia dari kayak plat apa ya ini, besi atau apa, gue nggak paham. Gue dapat dari ini, kebetulan ini bukan dari online shop, ini gue dapat dari toko modif di daerah Bekasi. Ini 60.000 gue beli.
cover radiatornya bener-bener ngerubah banget cover radiator. Kenapa diganti? Karena biar tampilan motor gue tuh kayak lebih ramping gitu sih, kayak lebih ramping, terus kayak bikin kelihatan keker karena kan warnanya tuh warna-warna silver gitu, kayak warna silver besi, terus kayak nyatu sama si step, terus ada di ornamen di dekat step kan ada warna silvernya gitu, terus arm juga kan warna silver gitu, kayak lebih kelihatan kokoh, kelihatan nih mesinnya gitu, kayak kelihatan radiator gue nih gitu. Enggak juga sih, ngapain nyombongin radiator ya, lebih sporty aja looknya, biar lebih sporty si looknya. Terus ban tuh gue ganti karena gue belum ada uang juga buat ganti. Memang pengen ganti biar gue pengen ganti sama ukurannya lebih besar depan belakang, cuman gue belum memutuskan buat ganti. Ban yang standar ini gue lukis nih si tulisannya itu. Bannya itu mereknya dari Federal ya kalau nggak salah, Federal. Gue lukis nih, gue tambahin spidol ban biar ada kelihatan putih-putihnya gitu. Apalagi pas lagi jalan tuh kayak kayak lebih keker dan racing gitu kan, lebih racing dan sporty gitu kan. Si spidol ini harganya itu sekitar 6-7 ribuan satu spidolnya, dan gua udah ini buat ban depan dan belakang, kiri kanan, berarti kan ngabisin 2 spidol. Terus kita beralih ke bagian belakang. Di spakbor tidak mengganti apapun. Jadi spakbor gue ini gue modif tanpa biaya, dan si spakbor si ADV ini tuh ada extendednya teman-teman, ada extendednya. Si extendednya ini extended plastik yang besi buat ke bawah biar mata kucingnya biar bisa nempel gitu, karena pas gue copot sisa besinya itu ketutupin semua tuh sama plat nomor. Nah biar mata kucingnya kepasang, gue tambahin kayak besi gitu. Gue di rumah ada kayak sedikit plat besi gitu, terus gue tambahin, gue akalin lah biar kelihatan looknya jadi seperti ini gitu kan. Tapi spakbor inilah yang pertama kali gue ubah, karena gue gemes banget lihat motor ADV kalau spakbornya kayak panjang itu, kayak gendut banget dari belakang. Setelah gue copot kayak begini jadi lebih ramping gitu, kayak lebih sporty juga gitu. Jadi looksnya tuh kayak suka banget deh gue gitu kayak. Tapi gue juga gak mau yang pakai ganti spakbor yang kayak tilt ID atau apa gitu, yang pendek banget gitu. Gue juga gak mau karena terlalu pendek gitu kan, kayak terlalu, kalau cewek tuh kayak rok mini banget gitu kan. Gue gak mau kayak gitu juga gitu. Nah makanya gue memutuskan begini aja, simple, gak keluar uang gitu kan. Cuman butuh kunci-kunci L sama obeng doang gitu, cukup gitu kan. Tapi memang di saat hujan gitu ya motor jadi lebih sedikit kotor ya. Maksudnya sedikit kotor dibanding yang standarnya banget gitu. Tapi menurut gue gak nyiprat banget sih, gak nyampe nyiprat lu kalau lu bonceng cewek lu atau siapa gitu di punggungnya ada cipratan, gak nyampe kayak gitu sih. Bener-bener ketahan juga sih si cipratannya sama si plat nomor, karena kan plat nomor itu kan lebar banget gitu kan, kayak karena gue kan pakein cover kan, plat nomornya cover dari pabrikan gitu kan, jadi kan lebar banget gitu, jadi itu kayak ketahan gitu sih. Masih aman menurut gue, dan gue masih terlihat standar, gak terlalu racing banget, tapi jadi looknya sedikit racing lah. Paling gue suka di bagian belakang tuh, kalau misalkan lu lihat motor gue yang gue rasain, gak tahu sih ya kalau misalkan teman-teman nonton gitu. Kalau gue tuh lihat motor gue tuh paling suka view angle tuh dari belakang tapi agak nyamping gitu. Jadi terus lu liatnya kayak agak bawah dikit tuh, kayak kayak gini nih tuh, kayak kayak seksi banget gitu motor gue ini tuh, kayak enak banget ngeliatnya gitu kan, kayak gitulah pokoknya. Enak lah liatnya gitu kan. Udah, modifan gue udah segitu doang. Simple banget pokoknya. Bener-bener simple banget.
gak kayak modifan kebanyakan orang sih yang di Instagram, kayak modifan touring gitu kan. Karena kalau misalkan gue modif gaya touring kebanyakan orang gitu kan, gue bukan anak touring juga gitu kan. Terus kalau misalkan gue modif kayak motor-motor ngabers gitu kan, gue juga bukan ahli kecepatan juga, nyali gue nggak segila itu cuy gitu, kayak nyali gue nggak seberani itu gitu kan, kayak ya udah biasa aja, street style aja yang biasa buat perkotaan kayak gitu-gitu doang di kota gitu. Buat San Mori tetap enak, dilihat tetap enak gitu, tapi sopan gitu kan, kayak standar sopan dan bersahaja sih. Oke, nah terus kalau teman-teman mau lihat ini tampilan atau look kalau misalkan motor lagi gue pakai jalan gitu, coba kita lihat aja nih kayak gini nih tampilannya. Kalau misalkan lo lihat dari depan, dari samping, terus dari belakang gitu kan, dengan modifan ala simple gue ini gitu kan. Nah kayak gitu, menurut lu tuh berubah banget gak sih? Maksudnya modifan gue kan gak yang banyak gitu ya, simple banget, tapi menurut teman-teman semua kayak merubah look banget gak sih? Dari mulai bannya pakai spidol gitu kan, ganti windshield, spakbornya extendednya gue copot gitu kan. Kalau gue bagi gue tuh kayak ini udah cukup sih segini gitu kan. Kalau nggak keluar uang banyak, kayak nyampe 1 juta juga kali gue keluar duit gitu kan. Tujuan gue bikin video ini tuh buat inspirasi aja sih. Misalkan teman-teman ada yang punya motor yang sama kayak gue di V150 gitu kan, mau modif yang gak keluar uang banyak tapi tetap keren gitu, tetap looksnya tetap racing, gimana bukan racing ya, looksnya tetap keren tapi simple gitu, kayak dan ini tuh bisa lu kerjain, gak usah lu harus ke bengkel gitu, bisa lu kerjain sendiri gitu kan. Nah semoga aja video yang gue buat ini bisa kayak ngasih inspirasi gitu sih buat teman-teman. Gak cuman untuk motor ADV ya, mungkin bisa diaplikasikan ke motor-motor yang lain kali, motor merek sebelah, motor-motor yang Matic yang lainnya gitu kan, kayak gitulah pokoknya, simple. Pokoknya tetap standar, sopan dan bersahaja sih, kayak tagline gue gitu kan, kayak asik. Mungkin nextnya gue pengen ganti ban mungkin ya, pengen ganti ban atau ganti stop lamp gitu. Pokoknya gue lihat di e-commerce ada stop lamp yang keren banget cuy, kayak lebih sporty gitu kan, kayak tapi ini juga udah standar, udah keren sih menurut gue sih, kayak keren aja gitu. Kayak kalau nggak ban mungkin knalpot kali ya, bukan knalpot kayak ngabers gitu yang kenceng banget sih. Knalpot yang ada, gue nemu knalpot yang suaranya agak keluar sedikit, cuman desibelnya tetap di bawah standar sih. Mungkin itu kali ya. Oke, mungkin segitu aja video review atau impresi gue tentang motor gue sendiri gitu, yang gue modif, yang sesimpel itu gitu modifnya gitu kan. Semoga aja video ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman yang lainnya.